Selamat siang again everybody, Hanam TV The House. Terima kasih klik video ini dan selamat kembali. Ya, terima kasih tidak bosan-bosan nonton saya ya. Walaupun channel kita nih biasa-biasa saja, tapi dukungannya Masya Allah yang pasti tidak terbalas oleh saya ya. Apapun itu doa-doanya yang terbaik, sehat-sehat selalu pastinya, dipermudahkan segala urusannya, keluarganya, yang pasti jodohnya juga, amin. So guys, sekarang ini lagi hangat diperkatakan bahwa ekonomi Malaysia dikatakan menurun gara-gara pemulangan TKI ataupun tenaga kerja Indonesia balik ke negaranya. Dan dulu saya katakan kalau namanya kekurangan itu mungkin tidak terlihat ya, tapi kalau kita lihat situasi sekarang ini mungkin sudah dirasakan bahwa betapa pentingnya TKI Indonesia. Walaupun saya tahu tidak semuanya dihantar pulangnya, karena saya ada teman di sini, dia masih bekerja di Malaysia, kontraknya masih lanjut. Jadi saya spekulasikan di sini tidak ada namanya pemulangan serta merta ke semuanya, tidak ada. Mungkin cuma hanya sembilangan saja. Walaupun sebilangan guys, itu tetap efeknya. Saya dapat info juga guys, katanya TKI Indonesia ini memilih tinggalkan Malaysia. Ada yang pergi Jepang, Korea, Hong Kong, yang katanya di sana pelindungannya, gajinya lebih bagus. Itu menurut saya hak mereka ya. Namun keadaannya genting saat ini adalah di Malaysia sendiri. Dari channel Daily Tauji ini, Malaysia regret so much migrant worker expel employees suppose big loss. Katanya banyak pengusaha-pengusaha yang kerugian besar ya. Nak lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Sebagai penyumbang sekitar 5% dari produk domestik bruto Malaysia, sektor ini benar-benar terpukul. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan banyak buah sawit membusuk di pohon, tak sempat dipanen. Produksi minyak sawit mentah pun menurun drastis hingga hampir 20% sepanjang tahun 2023. Potensi ekspor yang hilang bukan main-main. Miliaran ringgit lenyap begitu saja. Sementara negara-negara pesaing seperti Indonesia dan Thailand justru mengambil alih pangsa pasar. Tak hanya di perkebunan, sektor konstruksi juga mengalami gejolak hebat. Proyek-proyek infrastruktur besar, mulai dari jalan tol, gedung publik, hingga perumahan rakyat, mengalami keterlambatan parah, bahkan hingga setahun lamanya. Federasi Kontraktor Malaysia mencatat bahwa lebih dari 60% proyek terhambat karena minimnya tenaga kerja. Ironisnya, banyak warga lokal yang menolak pekerjaan ini karena dianggap terlalu berat, kotor, dan berupah rendah. Ini memang tidak dinafikan ya, kadang banyak kerja-kerja yang boleh diisi sama orang-orang lokal, tapi mereka memilih kerja yang lebih baik lagi. Dan sejurusnya di sini, kalau kita tengok pun di Malaysia paling banyak kalau namanya kerja-kerja sawit itu orang Indonesia paling banyak ya. Buktinya di Sabah, siapa-siapa yang pernah ke Sabah, pernah bekerja di Sabah, orang Indonesia paling banyak di sana. Kekacauan juga terjadi di sektor rumah tangga. Ribuan keluarga Malaysia, khususnya dari kelas menengah, kini kelimpungan karena kehilangan asisten rumah tangga asal Indonesia. Agen penyalur menaikkan biaya perekrutan hingga 2 kali lipat. Namun permintaan tetap jauh lebih tinggi dari pasokan. Banyak keluarga akhirnya terpaksa mengubah pola hidup, mengurangi jam kerja, mengandalkan jasa pembersih berbasis aplikasi, atau bahkan turun tangan sendiri, hal yang sebelumnya jarang mereka lakukan. Pemerintah Malaysia baru sadar bahwa ketergantungan terhadap tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia, telah menjadi seperti candu yang tak mudah disembuhkan. Hubungan diplomatik dengan Indonesia pun kini menjadi prioritas, dengan serangkaian pertemuan bilateral digelar demi membahas regulasi dan nota kesepahaman baru. Namun, banyak pihak menilai langkah ini terlambat. Malaysia terjebak dalam ketergantungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, tanpa pernah menyiapkan sistem alternatif yang kuat. Ini sampai ada yang berkata ya, kerja di Malaysia gajinya sudah tidak sesuai ya, walaupun untuk kebutuhan di Indo, dan mereka lebih memilih bekerja di negara lain. Dan mereka menyatakan bahwa sekarang Malaysia kemasukan warga Myanmar dan Nepal. Itu saya tidak mau komen, ataupun saya tidak ada namanya jawaban yang spesifiknya untuk itu ya. Aduh, bingung ya. Negeri jiran itu seperti rumah besar yang perlahan ditinggalkan penghuninya. Bukan hanya ekonomi yang terkena dampak, tetapi juga struktur sosial masyarakat.
Banyak keluarga yang terbiasa mengandalkan pekerja rumah tangga kini harus belajar mengatur ulang kehidupan mereka. Rasa frustrasi dan kelelahan mulai menjalar ke berbagai lapisan masyarakat, menciptakan ketegangan yang terus meningkat dari hari ke hari. Lebih menyedihkan lagi, Malaysia bukan lagi destinasi utama bagi para pekerja Indonesia. Dulu, negeri ini menjadi pilihan utama karena jarak dekat, bahasa yang mirip, dan budaya yang relatif serupa. Tapi sekarang, para calon pekerja lebih memilih negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi, perlindungan hukum yang lebih baik, dan jaminan kesejahteraan yang lebih jelas. Malaysia pun perlahan kehilangan daya tariknya di mata buruh migran. Sebelum pandemi, diperkirakan ada lebih dari 1,5 juta pekerja Indonesia di Malaysia, baik yang memiliki izin maupun yang tidak. Namun kini juga... Tapi guys, ada yang berkomentar ini sebaliknya. Ini konten ini ada pro dan kontranya. Misalnya seharusnya pemerintah Indonesia yang malu, katanya harus menyediakan lapangan kerja adalah kewajiban negara tersebut, tapi malah mengandalkan negara lain. Nah, itu menjadi pertanyaan juga, kenapa Indonesia tidak ada namanya lowongan kerja, sedangkan Indonesia tu macam saya tahu rakyatnya memang berjuta-juta, malah berpuluhan juta ya, memang membutuhkan namanya pekerjaan. Itu turun drastis, hanya tersisa separuhnya. Pemerintah sempat menganggap ini sebagai momen untuk meningkatkan peran tenaga kerja lokal. Tapi kenyataannya, kebutuhan akan 2,5 juta pekerja asing tetap harus dipenuhi, dan tanpa Indonesia, Malaysia harus membuka pintu lebih lebar untuk negara-negara lain seperti Bangladesh dan Pakistan. Disinilah muncul persoalan baru, adaptasi budaya dan komunikasi. Banyak majikan mengeluhkan kesulitan dalam memberi arahan kepada pekerja dari negara-negara baru tersebut. Bahasa menjadi kendala utama, diikuti oleh perbedaan etos kerja dan tingkat pengalaman. Tak sedikit pekerja asing baru yang belum pernah memegang alat berat atau bekerja di sektor seperti konstruksi sebelumnya. Hal ini menambah beban pelatihan dan memperlambat produktivitas. Sementara itu, keluhan dari lapangan terus mengalir. Banyak pengusaha mengaku bahwa pekerja asal Indonesia jauh lebih mudah diarahkan, lebih cepat belajar, dan lebih akrab dengan lingkungan kerja Malaysia. Perpaduan bahasa dan budaya menjadi faktor penting yang selama ini membuat proses kerja berjalan lancar. Tapi menurut saya kalau namanya membuka lowongan kerja untuk negara-negara lain itu sudah lebih baik sebenarnya. Tapi di sini mereka menganggap Malaysia kekurangan tenaga kerja. Mungkin ada beberapa sektor yang kerasa ya kurangnya, tapi ada beberapa sektor yang masih stabil. Tidak semua satu Malaysia ni turun ya ekonominya. Ini sebenarnya banyak berita-berita hoax ya, tapi susah ya kalau mau dibilangin itu. Ketika sumber daya manusia berubah, maka seluruh sistem kerja pun perlu disesuaikan dari awal. Ini jelas bukan proses yang murah atau singkat. Para pelaku industri kini mulai mendesak pemerintah untuk segera bertindak cepat dan strategis. Tanpa solusi konkret, banyak perusahaan terancam bangkrut. Bursa saham Malaysia pun mulai goyah karena ketidakpastian produksi dan tingginya biaya operasional. Para investor mulai ragu menanamkan modal, sementara inflasi terus merayap naik akibat depresiasi ringgit dan meningkatnya biaya impor. Betul? Lebih jauh, citra Malaysia di mata internasional mulai menurun. Negara ini dinilai gagal mengelola transisi tenaga kerja dengan baik. Negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand justru menunjukkan performa yang lebih solid dan mandiri, menjadikan Malaysia tampak seperti negara yang tertinggal di tengah-tengah kompetisi regional. Politikus dan tokoh publik pun mulai angkat bicara. Ketua Partai Aksi Demokratik Malaysia, Lim Guan Eng, secara terbuka menuntut Menteri Sumber Daya Manusia untuk menjelaskan kapan pekerja Indonesia bisa kembali masuk. Ia bahkan menyoroti hilangnya potensi pendapatan negara hingga miliaran ringgit akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran.